Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya, Nida Ulhaq Faisal. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian tetap semangat dan sehat selalu ya. Nah, apakah kalian tahu ciri umum dari makhluk hidup? Coba gerakan kepala kalian ke arah kanan dan kiri secara bergantian seperti ini. Coba gerakan juga jari-jari tangan kalian seperti ini. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Kalian pasti pernah lihat kan benda ini? Ya, betul. Biasanya, benda ini digunakan ketika sedang camping atau mendaki gunung. Nah, bagaimana ya? Kok bisa benda ini dapat berdiri dengan kokohnya? Ya, karena di setiap sisinya ada tiang-tiang penyangga. Bagaimana kalau tiang-tiangnya roboh? Ini dia yang akan terjadi. Kalau tiang-tiangnya roboh, pasti tendanya juga roboh ya. Itu juga dengan tubuh kita. Di dalam tubuh kita juga ada loh yang dapat membuat tubuh kita kokoh sehingga bisa berdiri dengan tegak, yaitu tulang atau rangka. Berkaitan dengan apa yang sudah kita lakukan dan kita perhatikan tadi, hari ini kita akan belajar mengenai sistem gerak manusia. Simak terus videonya ya. Dan jangan lupa masuk ke link Google Classroom untuk presensi dan mengunduh materi pembelajaran. Link juga bisa diklik pada deskripsi video di bawah ini. Kompetensi dasar pembelajaran hari ini adalah menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak manusia. Tujuan pembelajaran diharapkan peserta didik dapat memerinci bagian-bagian tulang penyusun rangka dan fungsi rangka pada manusia, mengelompokkan macam-macam tulang penyusun rangka pada manusia, dan menjelaskan proses pembentukan tulang. Sistem gerak dibedakan menjadi 3, yaitu tulang sebagai alat gerak pasif, lalu sendi, dan otot sebagai alat gerak aktif. Pada pembelajaran hari ini, kita akan fokus belajar mengenai tulang atau rangka manusia. Tulang penyusun rangka tubuh. Fungsi rangka meliputi sebagai alat gerak pasif, pemberi bentuk dan penopang tubuh, melindungi organ bagian dalam, sebagai tempat melekatnya otot, sebagai tempat pembentukan sel darah merah dan sumsum tulang atau hematopoiesis. Rangka manusia berdasarkan letaknya dibedakan jadi rangka aksial, yaitu rangka pada sumbu tubuh, dan rangka apendikular, yaitu rangka pada anggota gerak tubuh, baik anggota gerak tubuh bagian atas maupun anggota gerak tubuh bagian bawah. Rangka aksial meliputi tulang tengkorak yang terdiri dari sutura serrata, tulang jahi, tulang gaji, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang siti, tulang temporal, sutura squamosa, tulang parietal, dan tulang oksipital. Lalu tulang belakang yang terdiri dari
7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Selanjutnya tulang dada dan tulang rusuk. Tulang dada terdiri dari manubrium sterni, corpus sterni, dan processus kyphoid. Lalu ada tulang leher, tulang rusuk, dan tulang rawan. Tulang rusuk sejati terdiri dari 7 pasang tulang. Tulang rusuk palsu terdiri dari 4 pasang tulang, dan tulang rusuk melayang terdiri dari 2 pasang tulang. Selanjutnya rangka apendikular meliputi alat gerak atas dan alat gerak bawah. Alat gerak atas terdiri dari gelang bahu, humerus atau tulang lengan atas, ulna atau tulang hasta, radius atau tulang penguntil, dan falanges atau ruas-ruas jari tangan. Pada alat gerak bawah meliputi gelang panggul, femur atau tulang paha, patella atau tempurung lutut, fibula atau tulang betis, tibia atau tulang kering, dan falanges atau ruas-ruas jari kaki. Jenis tulang berdasarkan bentuknya. Yang pertama adalah tulang pipa. Ciri-cirinya berbentuk panjang, bulat, umumnya berongga. Ditemukan pada tulang lengan atas dan tulang paha. Yang kedua adalah tulang pipih. Seperti namanya, berbentuk pipih, berfungsi sebagai penyusun dinding rongga, pelindung, dan penguat. Ditemukan pada kranium, scapula, sternum, dan pelvis. Lalu tulang pendek, berbentuk kubus, bulat kecil, atau paku, mampu menopang beban cukup berat. Temukan pada tulang pergelangan dan telapak tangan dan kaki. Tulang tidak beraturan, bentuknya khas dan memiliki fungsi khusus. Ditemukan pada tulang rahang dan tulang belakang. Jenis tulang berdasarkan penyusunnya bedakan menjadi tulang rawan dan ciri-ciri elastis, mengandung banyak zat perekat atau kolagen, mengandung sedikit kalsium dan fosfor. Tulang rawan ini tersusun atas sel kondrosit yang berasal dari kondroblast dan mensekresikan matriks yang disebut dengan kondrin. Jenis-jenis tulang rawan dibedakan menjadi tulang rawan hialin, tulang rawan fibrosa, dan tulang rawan elastis. Perbedaannya dapat dilihat pada gambar. Pada tulang rawan hialin, warnanya putih biru transparan. Tulang rawan fibrosa gelap keruh, tulang rawan elastis berwarna kuning. Untuk serat dominan pada hialin dan elastis adalah elastik, sedangkan pada fibrosa adalah kolagen. Sehingga tulang rawan hialin dan tulang rawan elastis memiliki elastisitas yang tinggi, sedangkan fibrosa memiliki elastisitas yang rendah. Tulang rawan hialin ditemukan pada sendi, saluran pernafasan, ujung tulang rusuk. Tulang rawan fibrosa ditemukan pada antara tulang belakang, dan tulang rawan elastis ditemukan pada telinga, laring, epiglotis. Berikut merupakan tulang penyusun daun telinga dan juga kuping hidung. Selanjutnya adalah tulang sejati. Ciri-cirinya kaku, keras, sehingga tulang sejati ini juga disebut dengan tulang keras.
atau osteon. Mengandung banyak kalsium dan fosfor dan sedikit kolagen. Tulang sejati ini tersusun atas sel osteosit yang berasal dari osteoblast dan mensekresikan matriks yang disebut osteon. Tulang sejati dibedakan menjadi spongy bone atau tulang spon, yaitu tulang dengan matriks berongga. Misalnya tulang pipi dan tulang pendek. Dan compact bone atau tulang kompak, yaitu tulang dengan matriks padat dan rapat, misalnya pada tulang pipa. Tulang sejati ini dapat ditemukan hampir di seluruh tubuh manusia. Nah, untuk memahami tulang dan penyusunnya, kalian bisa mengerjakan lembar kerja peserta didik yang terdapat di Google Classroom ya. Selanjutnya adalah proses pembentukan tulang atau osifikasi. Silahkan kalian simak video berikut. Ini merupakan ruas tulang belakang, di mana permukaan atas dan bawah tulang belakang ini disebut dengan selat ujung. Diskus intervertebral yang terdiri dari tulang rawan dan protein bertindak sebagai peredam kejut pada tulang belakang. Setelah tulang panjang seseorang berhenti tumbuh, tulang belakang akan terus tumbuh sampai seseorang tersebut mencapai usia 20-an. Pertumbuhan pada lempeng ujung tulang belakang ini adalah alasan utama peningkatan tinggi badan yang dimulai pada akhir usia remaja dan awal 20-an. Berikut merupakan tulang belakang dewasa dan tulang belakang remaja, di mana ruas tulang belakang akan bertambah panjang dengan tumbuh dari ujung atas dan bawah. Panjang tulang bertambah pada lempeng pertumbuhan atau yang disebut dengan epifisis. Ini merupakan bentuk dari kondrosit, di mana pertumbuhan terjadi ketika sel-sel di lempeng pertumbuhan yang disebut kondrosit ini membelah dan berkembang. Ketika sel-sel tersebut membelah, sel-sel yang paling jauh dari permukaan tulang akan mulai mengalami mineralisasi dan mengeras menjadi tulang. Aktivitas ini diatur oleh vitamin D dan vitamin A. Ketika tulang mencapai keadaan dewasanya di akhir usia remaja atau 20-an, maka kondrosit akan berhenti membelah. Nah, itu tadi video proses pembentukan tulang atau yang disebut dengan osifikasi. Baik, anak-anak, bagaimana pembelajaran kita kali ini? Mudah-mudahan menjadikan kalian lebih mengerti ya. Dan jangan lupa kerjakan evaluasi yang ada di Google Classroom untuk mengukur teman-teman kalian. Link bisa kalian klik pada deskripsi video di bawah ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tetap semangat walaupun harus belajar di rumah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.